sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, supaya Engkau berkenan menyatakan kehadiran-Mu. Bisa. Sungguh hanya tertuju kepada suara kebenaran. Yesus, ingatlah akan aku diberi waktu. Nah, Bapak Ibu saudara, karena itu mari malam ini kita belajar. Waktu satu di sana. Kadangku, aku berkata kepadamu, hambamu Bapak Thomas Tandi Payung kembali ke panggilan. Mana nih ya? Yang dikasih anak dan cucu dari almarhum Bapak Thomas Tandi Payung yang berduka, sidang pergabungan yang kekasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah penghiburan malam ini. Mengawalinya saya jumpa saudara-saudara, mari berdiri, mari kita menyanyi bersama dari nyanyian. Tangannya. Turun atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan. Yesus kudengar, hai Maria, benar, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Mari kita bersama. Suara Yesus kudengar. Suara Yesus kudengar. Kami datang oleh karena kami memerlukan Engkau. Keluarga besar, anak-anak, cucu dari anak kekasih-Mu almarhum, kami mohon supaya Engkau berkenan menyatakan kehadiran anak-anak dan cucu. Biarlah kehadiran Tuhan, kami semuanya akan tak berdiam. Kami mau supaya hanya suara-Mu saja yang kami dengar, supaya kami pun memperoleh kekuatan menjalani hidup kami dan tahu kepada siapa kami dapat lari dan beriman. Berfirmanlah Bapa di dalam surga, karena kami semua yang telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam penghiburan malam hari ini, saya pilih dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan tertulis demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, karena jikalau kita percaya bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena dihibur karena seorang akan yang lain dengan perkataan yang sekian mendengar firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari.
Saya juga menjelaskan saudara-saudara, ketika kita memeriksa ayat-ayat yang berbicara tentang kematian, subjeknya di sana ialah Allah. Ya, karena kita cuma berbaring, kita sudah kaku. Tetapi kita dapat berbicara tentang apa yang Allah buat di sana. Jadi ketika kita bicara tentang kematian, banyak di dalam Alkitab yang berbicara tentang kehidupan, maka kita tahu di sana bahwa subjek pemegang kendalinya ialah kita sendiri. Kita adalah pengendali kehidupan kita. Kita jalankan kehidupan berdasarkan keinginan kita. Kita ikuti cara kita, keinginan kita. Mengapa Alkitab lebih banyak berbicara tentang kehidupan daripada kematian? Jawabannya ialah supaya kehidupan yang kita kendalikan ini, kita serahkan kendalinya kepada Allah. Supaya kehidupan yang tadinya kita kendalikan ini, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Tidak ada yang dapat menahan kematian. Tidak ada fakta saudara akan entah saya dan saudara-saudara, entah sekarang, besok, atau nanti, kita semuanya akan mati. Kita akan berakhir di dalam peti mati. Tetapi apakah kematian, dalam kematian kita tidak dapat berbicara tentang pengharapan? Alkitab katakan bisa. Kita dapat berbicara tentang pengharapan. Tubuh yang kaku itu, bahkan tulang-tulang itu sekalipun, di tangan Allah ada harapan. Amin. Di tangan Allah ada harapan. Itu sebabnya Paulus katakan, dengan mati dan bangkit, dengan cara itu Yesus dapat menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi kita kira orang-orang mati itu orang-orang yang sudah tidak ada lagi apa-apa, tidak ada lagi relasinya dengan Tuhan. Paulus katakan ada, bahwa di sana ada Tuhan bagi mereka. Dalam pembacaan kita hari ini, malam ini, saudara-saudara, Paulus memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Kita ialah dasar pengharapan kita ialah bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14. Karena itu jikalau kita percaya, kita memiliki pengharapan dalam saat-saat menghadapi kematian, dan pengharapan itu terletak pada percaya. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikubur. Yang kita bisa lakukan saat menghadapi kematian ialah mengatur kematian, menggali kuburan, dan kemudian memasukkan ke sana. Tapi ternyata Paulus katakan, jikalau kita percaya bahwa Yesus, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dikumpulkan. Allah masih bekerja bagi mereka. Kematian bukan akhir, tetapi terserah seberapa banyak saudara mendengar kalimat ini berulang-ulang dan saudara bosan, tapi inilah berita utama Alkitab. Untuk itulah Yesus datang dan mati di atas kayu salib, untuk menyampaikan. Jadi kalau pendeta satu melayani 5-6 hari itu, kasihan dia, bisa stres. Jadi makanya setiap malam tukar-tukaran. Dan suatu waktu ada kedukaan di jemaat tetangga, jemaat Dawi-Dawi. Saya tidak hadir malam itu, tetapi ada teman majelis yang hadir, dan kemudian besok paginya dia informasikan bahwa Pak Pendeta nanti malam, ibadah penghiburan nanti malam, Pak Pendeta yang pimpin, pendeta jemaat Soar Telan 2. Oke. Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan bersama mengangkat pujian, sambil itu kita mengumpulkan korban persembahan syukur dengan bersama menyanyi dari nyanyian nomor 26, Tuhan Kau Gembala Kami dan Terima Kasih. Kalau sudah ada pemuda Concordia, masih dalam perjalanan.
Bila kami menikmati hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kami dapat lari padamu. Kami dapat datang kepadamu berdiam dan membiarkan Engkau berbicara, dan kami dapat mengetahui lebih dalam apa mau Tuhan dari setiap situasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, selalu saja kami tahu Engkau tidak pernah pergi jauh dan meninggalkan kami. Selalu saat jalan-jalan sulit untuk kami mengerti, untuk kami lebih dalam lagi maksud Tuhan dari setiap kejadian dalam hidup kami, dan memimpin kami untuk terus menghormati Engkau sesulit seberat sesakit apapun yang harus kami tanggung. Kami dapat tetap menghormati Engkau dan bekerja. Inilah yang malam hari ini kami lakukan, Bapak. Kami berkumpul bersama saudara-saudara karena kami perlu Tuhan. Kami perlukan Engkau. Dan kami telah mendengarkan berita Firman, Engkau mengingatkan kami semua hal-hal apa yang kami peroleh di dalam Tuhan. Kami minta padamu Tuhan, biar kebenaran Firman ini menguatkan keluarga, menguatkan anak-anak, dan menguatkan segala keluarga besar kembali kepada Bapa. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud melukai dan menyakiti isi hati anak-anak dan cucu melalui cita-cita. Tetapi percaya bahwa Tuhan juga almarhum Thomas Tandi Payung. Karena itu biar pengenalan ini membawa keluarga, anak-anak dan cucu pada hati yang rela. Mereka merelakan kekasih mereka. Menjadi orang yang cara kami mesti aman. Karena kami sesama anak-anak Tuhan. Yang Bapa di dalam surga, pimpinlah, berkati keluarga dalam persiapan mereka. Ketika mereka membutuhkan apa yang tidak ada pada mereka, Bapa sediakan. Ketika mereka membutuhkan sesuatu yang ada kurang pada mereka, Tuhan beri berlimpah. Supaya mereka mengakui Tuhan sudah atur semuanya bagi mereka. Sampai mereka mengakui Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Lalu Tuhan berkati hidup mereka masing-masing sebagai pribadi dan sebagai keluarga. Supaya warisan terbesar yang tinggal pada mereka sejak hari ini ialah iman kepada Juru Selamat. Supaya mereka bertekun atur hidup mereka pada Tuhan. Berkati mereka semuanya Bapa. Supaya iman orang tua mereka, papa dan mama mereka yang telah tiada itu menjadi warisan terbesar yang mereka miliki. Satu-satunya warisan yang akan menentukan kekekalan mereka. Itu buatlah mereka bertekun di dalam Engkau ya Yesus, kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dalam doa padanya, oh betapa kita susah dan percuma berdoa. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, janganlah berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada
Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat malam, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Kami sudah melaksanakan tugas pelayanan melalui pada malam Tuhan pada malam hari. Apa yang kami sudah lakukan semuanya. Besok akan mengantar jenazah almarhum, orang tua, opa, papa yang mereka kasih. Malam ini mereka akan meletakkan kekasih mereka ke dalam peti yang telah disediakan, tempat di mana ia akan kembali diantarkan ke tempat di mana ia beristirahat. Kami datang minta pada Tuhan kekuatan Bapa. Ingatkan kami semuanya bahwa kami bukanlah orang-orang yang kehilangan, karena kami tahu kemana perginya kekasih kami. Sebagaimana janji firman-Mu, setiap orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Melalui ini Engkau sedang mengumpulkan mereka. Kami alaskan doa ini pada-Mu Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, tapi ada yang terima. Ada kan? Mana yang tolong? Harus dari sini mana? Ada yang di sini juga. Tidak mungkin. Oke. Ya betul. Itu kiri. Oh ya ini saja. Iya, tidak ini kan saudara yang ada tanya. Inilah tempat ini. Kasih geser ke sana saja ini.
ditaruh di belakang. Di belakang sana itu tempat tidur ini. Oh, nah, nanti kursinya di sini di belakang. Nah, ini tempat tidur ini. Mau di bawah. Oh ya. Hal itu di bawah. Bisa. Tapi jangan belakang. Jam tutup dulu. Ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat yang ke-10. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan melakukan kidung pujian nomor 39 atau PKJ nomor 46 bait 1 dan bait yang ketiga. Kidung pujian nomor 39 bait 1 dan bait yang ketiga dari kumpungan duka kelam, ya Tuhanku ku datanglah. Dari kumpungan duka kelam, ya Saudara-saudara, kembali kita bersama-sama sebelum kita masuk dalam doa serta pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan sekali lagi kita masuk dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan kalimat selanjutnya. Jika jiwaku berdoa
Dengarlah hati dan telinga kami Tuhan, sungguh-sungguh hanya tertuju kepada suara kebenaran-Mu. Dan kami mau menutup hati dan pikiran kami dengan suara yang sia-sia, supaya kami semakin mengerti akan maksud dan keputusan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami teristimewa Tuhan. Ketika keputusan-Mu Engkau panggil kami dari tengah-tengah kehidupan ini, mampukan hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu ini. Saudara akan membaca kalimat yang genap, ayat 33 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara 34. Yesus disalibkan, itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihatnya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit memolok-molokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya Dan berkata, jika engkau adalah raja orang, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, bukankah diriku atau menyatakan sebagai raja? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 42 yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema, bertobatlah selagi masih diberi waktu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak seorang pun di antara kita, bahkan kami para pendeta, hamba-hamba Tuhan, yang mengetahui kapan waktunya, kapan saatnya Tuhan akan memanggil kita. Kita tidak bisa merancangkan akan kehidupan ini. Di akhir perjalanan Dia juga yang berhak untuk mengakhiri kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya malam hari ini, apa artinya? Kenapa pendeta mengangkat kisah penyaliban Yesus? Malah akan mengangkat ketika kita menjelang peristiwa Jumat Agung. Catat, itu 30 tahun setelah Yesus mati. 30 sampai 90 tahun. Bayangkan. Dan Injil yang paling tertua adalah Markus. Itu 30 tahun. Dan Injil yang lain itu di atas 30 tahun sampai 90 tahun barulah Injil ini ditulis. Siapa yang menulis? Mereka yang bersaksi. Mereka yang melihat. Tahukah saudara? Ketika mereka menulis Injil ini, mereka tidak di satu tempat. Mereka tidak duduk seperti orang, tapi mereka menulis dan mencatat di waktu dan tempat suasana yang berbeda-beda. Tetapi apa yang mereka tulis itu sama kisahnya. Kisah tentang kematian, penyaliban Yesus. Adapun perbedaan itu, mengapa ada perbedaan? Kita kasih contoh. Dan saudara datanglah malam penyuruh malam hari itu. Yang lain lagi, oh yang memimpin ibadah adalah pendeta Martinus. Yang lain, oh ada kursi warna biru, ada kursi ini. Tetapi kisah yang mau dikatakan adalah tentang malam penghiburan, sama yang dikisahkan oleh 4 Injil sinopsis, Matius, Markus, dan Yohanes. Nah, bagaimana hebatnya para penulis ini mengisahkan ini?
Itu bukan kehebatan manusia, tetapi ini karena pekerjaan Roh Kudus. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita membaca semua Injil, itu menyembuhkan segala-galanya tercatat pada saat itu. Siapa? Bukan Matius, bukan Markus, bukan Lukas, bukan Yohanes, saudara-saudara. Tetapi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu mari malam ini kita belajar tentang kisah penyaliban Yesus sampai kematian dalam versi Lukas. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca malam hari ini ada beberapa bahagian dalam ayat yang ayat 33 di sana, saudara-saudara, dan juga ayat 44 sampai 46 yang kita tidak baca pada ayat selanjutnya, saudara-saudara. Di situ dikisahkan tentang Yesus, penderitaan, kesengsaraan, penyiksaan dan sebagainya. Dan ayat yang ke-34 sampai 38 di sana, saudara-saudara, mengisahkan tentang bagaimana fitnah, cemoohan, olok-olok, Yesus direndahkan, Yesus disiksa, Yesus dianiaya. Pada saat bilang saya sampai 41 di sana mengisahkan ada hal yang luar biasa, di mana dalam sinopsis lain tidak mengisahkan. Saya dengan 42 43 sudah sana apa dikatakan ya, percakapan yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara, antara Yesus sendiri bersama dengan Yesus sampai di Bukit Tengkorak pada saat itu, yang diarak-arak untuk disalibkan di Golgota atau Bukit Tengkorak, yang kita lanjut ke 44. Nah, saudara-saudara, di sana dikisahkan bagaimana peristiwa yang dikatakan pada jam 12 kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan matahari tidak bersinar. Dan dikatakan tabib bait Allah terbelah dua. Apa yang kita belajar? Saudara, saksi dalam bukan hanya manusia. Alam pun bersaksi pada saat itu, saudara-saudara, ketika jam 12 terjadi kegelapan, malilim parah. Cerita itu kalau saudara-saudara gerhana matahari masih ada cahaya, tetapi pada peristiwa ini betul-betul gelap, seakan-akan hanya itu, saudara-saudara. Kegelapan meliputi, saudara-saudara, dikatakan seluruh daerah itu. Waktunya bukan menit, tapi jam 12 sampai jam 3. Kita bayangkan 4 jam terjadi kegelapan yang sangat luar biasa. Dan dikatakan matahari tidak ada, dia tidak bersinar sama sekali. Pada saat itu berbeda dengan bait kita, gereja kita saat ini. Apa perbedaan? Karena ada sekap. Bait suci pada saat itu sudah terbagi 3. Ruang Maha Kudus, ruang para imam, dan ruang masyarakat atau orang-orang percaya. Jadi saat itu, saudara-saudara, orang tidak bisa, tidak boleh berbicara langsung kepada Allah. Harus melalui perantara imam yang menyampaikan pada saat itu pada ruang Maha Kudus. Di sana kehadiran Allah dilambangkan dengan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, saudara-saudara, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ini penghinaan. Orang yang tidak dianggap lagi sebagai manusia, yang harus mati disalibkan pada saat itu. Kalau kedua penjahat itu wajar, karena mereka penyamun, mereka penjahat kelas akal. Jadi wajar mereka mati ya kayu salib. Tetapi Yesus tidak. Tetapi dia, saudara-saudara, juga disetarakan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam peristiwa itu penyiksaan, penderitaan yang dialami Yesus, apakah pada saat itu Yesus memberontak? Yesus mengutuki orang-orang pada saat itu? Tidak. Dia datang, saudara-saudara, ketika orang itu mengatakan, ingatlah akan aku kilalaina. Kata saudara, kilalain itu hanya meminta untuk diingat saja.
Sehingga Yesus menjawab hal yang sangat luar biasa dan sangat spektakuler bagi penjahat itu. Apa kata Yesus pada saat itu? Aku berkata kepadamu, terangi, kadangku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Jadi kata sesungguhnya itu tepat, benar, bukan main-main. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari itu, saudara-saudara. Yesus tidak mengatakan besok, lusa, tahun depan. Yesus tidak mengatakan, yo nanti kalau saya datang kedua kalinya. Tidak. Tetapi Yesus mengatakan, hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku. Dihadap-dahului sesungguhnya kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini dan juga anak cucu. Saya sangat bersyukur atas kematiannya. Bukan karena kesedihan anak-anak, bukan karena duka. Tetapi saya bersyukur atas kematian. Karena apa? Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dalam peristiwa hari? Jangan coba-coba.
kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami melepaskanmu, tetapi kami harus mendapatkanmu, karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan Allah pencipta manusia segambar dengan sang manusia dalam menjalani kehidupan. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi anak, bagi banyak orang, terlebih lagi kepada Ia telah pergi meninggalkan banyak kenangan dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi. Kami mensyukuri Ia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Silakan kembali kita memuji Tuhan, mengucapkan syukur kita untuk pelayanan diakoni di tempat ini. Tim pujian nomor 29 kita akan lakukan sampai usai persembahan jalankan. Serahkan pada Tuhan seluruh hidupmu dan kalimat selanjutnya. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatimu semua, kita temanmu, Tuhan mengaturnya. Benarlah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Dalam suasana dan situasi apapun yang terjadi, yang kami alami dalam hidup ini, kami tetap Tuhan mau mengucap syukur kepadamu. Sebab di balik peristiwa-peristiwa yang kami alami, bahkan duka yang dialami oleh keluarga kekasih kami di tempat ini, kebaikan dan penyertaan Tuhan tiada pernah berpisah. Dan pujian dengan keluarga Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami bersama dengan keluarga untuk menyembah Engkau, menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu, dan kami bersyukur ketika kami berada mereka tidak membutuhkan lagi ibu dan ayah di tengah-tengah kehidupan. Mereka hidup sebagai anak yatim piatu. Karena itu Tuhan, tidak ada tempat mereka untuk menyandarkan kehidupan ini, pergumulan ini, hanya ke dalam tangan kuasa. Engkau terus hadirkan Tuhan menghadapi duka ini. Hiburkan mereka senantiasa dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka. Biar Tuhan, rencana-rencana yang mereka harus lalui hingga pemakaman. Dan jikalau Tuhan berkenan, malam hari rencana segenap anak cucu, bahkan rumpun keluarga besar akan mengantar jenazah kekasih kami Tuhan. Mereka harus persiapkan malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan memberkati kendaraan yang mereka gunakan, berkati sopir yang mereka pakai, berkati kendaraan yang mereka gunakan. Biarlah mereka bahkan mereka penuh dengan selamat-Mu, sehingga di sana Tuhan mereka boleh berjumpa dengan segenap keluarga besar, boleh berbagi duka Tuhan, dan menyelesaikan segala tanggung jawab hingga pemakaman berjalan dengan baik. Dan kami memohon Tuhan, jikalau Engkau berkenan, berikan waktu, kesempatan, dan cuaca yang baik ketika mereka beranjak dari tempat ini hingga selesai pemakaman. Bahkan ketika Tuhan beberapa waktu ke depan, mereka di sana akan kembali di tengah-tengah keberadaan mereka dikenali. Tuhan pimpin sertai mereka dalam semuanya. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan atas persekutuan yang boleh terjalin malam hari ini. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, dalam kehidupan kami baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami.
Dan biarlah Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami, kasih kemurahan-Mu terus terjadi dan kami terus boleh menikmati dan Kau berikan kesempatan bagi kami juga untuk menyatakan persembahan lewat pelayanan diakonia. Tuhan berkati persembahan ini supaya dapat dipergunakan di dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Dan Engkau juga Tuhan terus mengingatkan kami supaya berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami terus juga menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dan biarlah juga Tuhan Kau mengingatkan kami bahwa setiap berkat yang Kau berikan kepada kami juga kami harus pakai untuk melayani sesama kami yang buatlah malam hari ini buat segenap kekasih kami dalam perjalanan mereka, sekalipun mereka menempuh perjalanan yang jauh, sekalipun mereka berada di utara, sekalipun mereka menangis, sekalipun mereka berduka, biarlah Tuhan Engkau menjamah hati dan pikiran mereka, supaya dalam kendaraan mereka juga boleh melepaskan lelah mereka. Ketika mereka tiba, mereka boleh kuat Tuhan untuk melanjutkan segala aktivitas mereka di kampung halaman. Ya Allah Bapa dalam surga, di akhir dari perjalanan kehidupan mereka, dan juga Engkau Tuhan mengantar kami kembali dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ini Bapa ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam Amin. Saudara-saudara, mengakhiri rangkaian ibadah penghiburan malam hari ini, saya jemput berdiri dan sebelum menerima berkatnya, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 56. Kidung Pujian nomor 56 atau kalimat selanjutnya. Menibur yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Segenap anak cucu dalam duka cita dan saudara-saudara sedang penghiburan yang hadir pada malam hari ini padamu, dan kembalilah dengan berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah penghiburan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pelayanan kami sudah laksanakan. Laksanakan ini kita semua ini ditanyakan keluarga dan keluarga. Terima kasih atas dukungan ini. Kami akan melanjutkan lagi acara pelepasan jenazah. Tuhan Kudus yang menentukan. Bapak Martinus Turunan yang sudah memimpin ibadah penghiburan dan pelepasan jenazah pada malam hari ini, sekaligus menaburkan firman penghiburan dan kekuatan pada keluarga, bahkan kepada kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati Bapak Pendeta bersama-sama dengan keluarga dalam tugas pelayanannya tiap-tiap hari. Selanjutnya
bidang perkabungan yang kami kasihi, bagi bapak-bapak yang agak terlambat tadi datang dan yang hadir kemarin malam kita sepakati bahwa tepat 6:30 itu kita akan mulai dengan penyampaian kata-kata atau ucapan belasungkawa dari kerukunan. Tetapi karena sikonnya tidak memungkinkan tadi, maka kita balik, kita ibadah terlebih dahulu. Maka sekarang tiba saatnya kita akan masuk di dalam penyampaian kata-kata ucapan belasungkawa. Yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora, sekaligus menyerahkan pelayanan dari Jemaat Oraet Labora, Gepsultra Jemaat Oraet Labora ke Gereja Toraja Jemaat Lempo Tandirerum di Toraja Utara. Karena itu kami silakan kepada BPMJ untuk menyampaikan kata belasungkawa dan sekaligus penyerahan pelayanan. Baik, terima kasih Bapak ini. Dikatakan cukup beruntun mereka menghadapi duka cita mereka. Tahun yang lalu ibu mereka dipanggil Tuhan dan mereka juga mengantar ke kampung halaman. Dan sekarang mereka menghadapi duka lagi oleh karena ayah, bapak terkasih dipanggil dari tengah-tengah keberadaan mereka. Banyak hal yang kami gulung-guli, utamanya saya secara khusus sebagai pendeta jemaat Oraet Labora pada keluarga. Dan seperti apa yang saya katakan dalam khotbah tadi, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu akan menjadi motivasi, menjadi kekuatan. Bahkan di tengah duka ini menjadi sukacita bagi anak cucu kekasih mereka. Sebab pergumulan mereka sudah selesai. Apa yang mereka gumuli terhadap almarhum ayah si Lempo. Karena itu saya mengajak kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan perjalanan segenap kekasih-kekasih kami, sehingga mereka boleh beranjak dari tempat ini dan mereka tiba bersama di kampung halaman. Jemaat Peristiwa, kami DPM Jemaat akan menyerahkan surat pelimpahan pelayanan kepada Jemaat Lempo, pada Gereja Toraja Jemaat Lempo untuk pelayanan selanjutnya di sana. Karena itu saya Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora Kendari dengan ini menyerahkan jenazah almarhum nama Thomas Tandipayung, meninggal di Kendari pada hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2004 di Rumah Sakit Pak Ramas. Almarhum adalah anggota Jemaat Oraet Labora Kendari berdomisili di Rayon 4. Menyerahkan pelayanan ibadah penghiburan dan ibadah pemakaman kepada Jemaat Lempo Tandirerum, Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata ucapan belasungkawa dari ketiga kerukunan Sesean, kerukunan Tikala, dan kerukunan Kesu. Dalam hal ini akan diwakili oleh salah satu dari keluarga yang sudah ditunjuk dengan penuh kasih. Silakan. Mewakili kerukunan Kesu, Sesean, dan Tikala menyampaikan satu ungkapan duka. Kami turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kami yang kami hormati, Bapak Thomas Tandipayung. Segenap anak-anak, segenap cucu keluarga yang turut berduka yang kami hormati dan sangat kami kasihi. Orang-orang tua kami yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Pendeta dari jemaat,
yang sama kami hormati, bahkan Bapak Ibu sidang terkabung yang serta hadir pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami menyampaikan kata-kata. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seharusnya itu Kastor yang akan menyampaikan ungkapan belasungkawa pada malam hari ini. Berhubung tadi sore katanya ada tamunya dari Jakarta, dia jemput di bandara, jadi dia memberikan kesempatan sama saya untuk menyampaikan ungkapan duka pada malam hari ini. Yang saya hormati anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu serta keluarga besar Temanggung yang dipanggil menghadap Sang Pencipta di hadapan hadirat Bapa yang Maha Kuasa kemarin pagi. Duka cita yang dialami oleh keluarga di tempat ini atas dipanggilnya orang tua yang terkasih adalah duka cita yang dialami oleh seluruh pengurus Kastor yang ada di Kota Kendari dan juga semua anggota Kastor yang ada di Kota Kendari. Jadi duka cita yang dialami keluarga di tempat ini, kami menyampaikan bahwa duka cita yang dialami keluarga di tempat ini adalah duka cita yang sama yang seluruh anggota Kastor Kasiturusan Sang Toreang Kota Kendari dan seluruh pengurus juga mengalami duka cita. Namun selaku orang percaya, biarlah duka cita yang dialami keluarga di tempat ini kita menyerahkan kepada Tuhan selaku pemberi penghiburan yang sejati. Biarlah keluarga di tempat ini boleh menjalani duka cita bersama dengan Tuhan, sehingga duka cita pada harinya nanti boleh menjadi sukacita. Kami dari pengurus terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, anak, menantu, cucu dan keluarga untuk menyampaikan ungkapan terima kasih pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pendeta Martinus Pongturudan STH, yang kami hormati Bapak Insinyur Simon Mantong, anggota DPRD Kota Kendari, yang kami hormati Ketua PMTI Sulawesi Tenggara atau yang mewakili beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Kastor atau yang mewakili beserta jajarannya, yang kami hormati ketua-ketua kerukunan Kota Kendari dan sekitarnya, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dari dominasi gereja beserta jajarannya. Kami dari keluarga pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pelepasan jenazah ke Lempo, Toraja Utara. Itu semua karena kuasa Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan memberikan cuaca yang begitu kondusif sehingga proses pelaksanaan pengantaran jenazah dapat berjalan dengan baik. Kami dari anak di mana satu Swida Datu Arung
Hendrik Datu, Asri Datu, Wores Datu, dan menantu, dan ada 7 cucu, diantaranya 1 Ivana, 2 Fernando, 3 Angel, 4 Satria, 5 Sherin, 6 Mikael, 7 Adel, menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Begitu juga pujian-pujian baik yang kemarin maupun pada malam hari ini yang memberikan kami penguatan serta doa dan ketabahan, sehingga apa yang kami rasakan itu semua kekuatan daripada Tuhan. Kementerian PUPR, ketiga Gap Sultra Jemaat Ora et Labora Kendari, 4 Wanita Katolik RI Cabang Ignatius Loyola, 5 Dukungan Ignatius Rukun Ignatius Loyola, 6 Kerukunan Keluarga Sesian, 7 Kerukunan Keluarga Sangtigalan, 8 Keluarga Besar Satker Perumahan Provinsi Sultra, 9 Dirjen Insinyur Iwan Supriyanto STMT, Direktur Jenderal Perumahan, 10 Insinyur Muhammad Hidayat MM, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, 11 Ibu-ibu paguyuban Satker Penyediaan Perumahan Maluku, 12 Keluarga Besar Satker Penyediaan Perumahan Maluku, 13 Jurni SSI, 14 Ketua Gekira Sutra Partai Gerindra Benyamin Patondok, 15 Keluarga Besar Direktorat Rumah Susun Dirjen Perumahan, 16 DWP UP Perumahan Kementerian PUPR. Dari sekian ungkapan doa dan turut yang sudah menyampaikan dalam doa maupun karangan bunga, kiranya Tuhan membalas semuanya. Dan sebelum kami mengakhiri ucapan terima kasih ini, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh orang tua kami yang izin saya sebut namanya, almarhum Thomas Tandi Payung, mohon untuk dimaafkan. Dan kami juga memohon kepada Bapak Ibu sekiranya sebentar pada saat kami akan mengantar orang tua kami ke Lempo Toraja Utara, mohon dukungan doa sekiranya perjalanan yang kami akan lalui baik melalui darat maupun yang lainnya, Tuhan selalu menyertai sampai dengan tujuan. Begitu juga perlukan atau yang kami butuhkan, Tuhan selalu mencukupkan. Dan sebentar setelah pelepasan maupun pada saat nanti setelah pengapangan juga di Toraja Utara, mohon sekiranya juga dukungan Ibu, Bapak Ibu, sekiranya kami dari anak, menantu maupun cucu dapat tiba selamat sampai di Kendari. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu, mohon sekiranya untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Selamat malam, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Untuk pembangunan ya, iya, pembangunan tongkonan Kastor ya, kepala. Ada yang bisa angkat? 2 orang yang besar-besar, ada saudaraku di sana, Ben.
spesial untuk angkat ini ada dengan genre. Pokoknya saya pilih yang body besar untuk mengimbangi body saya. Angkat satu kali saja supaya kalau sudah dilihat turun. Bisa aja kecil sih. Berat itu harus Enggak nih. Iya. Ya tandunya saja pegang. berat itu berat. Jadi apa itu makan mie dengko maninal lo tuh berharap lagi tila, nah kayak tila ani rampoin deh untuk tila. Kupon mararang aman lagi sang diwasu deh. Iya, taruh harga Bapak Ibu. Ya kesurun. Itu rasa mau toh? Jangan lihat kepala. Jangan kepala yang ini kita lihat. Kepala tenong yang kita lihat. Iya, 100.000 satu kali bandar. 100.000 satu kali. 500.000 dari dalam rumah. 500.000 dua kali. 500.000 tiga kali. Lah pamadu mido ngomong sabala ke ede tau. Ya. Iya, keluarga mengembalikan 100.000 lagi bandar. Mandap pisah di Bandung kulit kuning kolong isau ke rata ide aku. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 200 Pak Om Simon Mantong. 200 satu kali kembali. 200 dua kali. 200 tiga kali. Kembali untuk tongkonan. Dikasih kembali untuk Bukan. Oh, tetap pembangunan. ya, dikembalikan masih untuk pembangunan tongkonan Kastor. Iya. 100.000 lagi satu kali. Dua kali. Berapa? 300.000 dari dalam rumah. 300.000 satu kali. Dua kali. Tiga kali. Kesempatan malam hari ini datang tunduk kepala merendahkan hati kami, memuji dan memuliakan Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang setia, Allah yang baik dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Dalam situasi dan kondisi apapun, Engkau Allah yang setia menopang, menuntun dan memeliharakan kami untuk terus setia berpengharapan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam ini Tuhan, kami boleh bersama-sama sehidangan dalam ibadah penghiburan atas berkenannya Tuhan memanggil hamba-Mu Bapak Thomas Tandi Payung kembali ke pangkuan Allah. Keluarga berduka, namun kami percaya bahwa mereka tidak berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Setiap pelayanan yang telah dilakukan baik hari sampai pemakaman, biarlah semuanya itu akan mendatangkan kekuatan serta hikmat dan kemampuan untuk terus melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa untuk rencana keluarga malam hari ini akan ke Toraja mengantar jenazah. Kami mohon kiranya Tuhan tuntun serta dalam perjalanan tiba dengan selamat. Malam hari ini juga sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Entar kami pulang dan pelihara kami bersama melintasi malam ini. Ya Bapa di surga, dalam keadaan duka yang dialami oleh keluarga, mereka menyediakan berkat untuk kami nikmati makanan minuman. Tuhan kuduskan sehingga membawa kesegaran dan kekuatan baru bagi kami. Berkati keluarga yang sudah mempersiapkannya, biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir yang Tuhan karuniakan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.
sebelum jam 10 atau jam 9 lewat sedikit lah, itu rombongan sudah berangkat. Oleh karena itu kami mengharapkan keluarga yang mendengar itu supaya kita percepat petinya supaya segera dipersiapkan supaya kita segera mengangkat peti menaikkan ke kendaraan jenazah. Bapak Ibu yang depan. 2, 3. Oke. Nah, masuk nih Om. Satu kali lagi. Ayo. Om lagi kasihan. Mana nih An? Ya, sudah. Nah, Anto di ujung. Ya, silakan difoto. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, cukup. Selesai. Ya, terus dorong ya. Saja. Iya. Ya, bos. Selesai. Ya. Ya, silakan diatur. Semuanya. Ada yang ditaruh di samping, ada yang diletakkan di atas ini. Nah, nanti salah ke kapal dulu. Minyakin saja. Habisnya keluar. Saya ada di belakang satu. Kasih naik dulu baru itu lagi ya. Nanti dia pilih. Oh, di samping Kak. Tidak ada. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.